perkongsian rohani dati. Oke, ini the Bible. Biasa nako basan adalah ngarahian ako dat kumaha kalau dit harap tuntutan dan desain dit AY untuk master guide. Kamu ambil perhatikan ini dan yang tangan selain Bible. Bible ataupun Biblio is a gabungan combining form, okay, relating to the book of books. Okay, Islam dan Hebrew ataupun dia dikenali dalam Bible Hebrew dia dinamakan Tanakh ataupun Mikra. Itu gabungan ataupun canonical of Hebrew Scripture, termasuklah including it commanded the Torah ataupun Pentateuch. Sebutan dah Pentateuch. Hilang lagi kadang hari commanded Nevi'im ataupun recommended prophet, para nabi. Dan juga yang kenal sebagai Ketubim ataupun the writing. Hilap gabungan commanded hilap. Jadi semua yang di atas juga dipanggil sebagai the Septuagint oleh ahli teologi, para pengkaji. Oke, kau bahasan apa ya? Elanan ada kau semua sebagai mengingwaguh pola refreshment ataupun refresh kuat hilap. Dari manakah asal Alkitab? Matadan. Alkitab adalah wahyu Allah yang kepada manusia yang terdiri daripada 66 buku ataupun kitab yang disatukan dan membentuk kesatuan buku yang kita namai ataupun dikenali dengan Alkitab. Kalau satu saja kitab itu, satu saja buku itu, satulah kitab lah. Tapi oleh kerana dia combine, okay, combination ataupun gabungan, dia dikatakan Alkitab. Dibahagikan kepada dua bagian, yaitu Perjanjian Lama harap 39. Oke, bagi kanak-kanak juga yang untuk harap tuntutan untuk sila ambil perhatian. Oke, Perjanjian Lama ada 39. Dan bahasa asal penulisan ialah Hebrew atau bahasa Ibrani. Sementara yang kedua adalah Perjanjian Baru, ada 27 buku. Dan bahasa asal dia adalah bahasa Greek atau bahasa Yunani. Dalam pembelajaran bahasa ini, ramai orang mengatakan bahasa Hebrew itu adalah bahasa kuno, bahasa mati yang mana itu bahasa ini jarang digunakan. Dan dalam 3 semester untuk menghabis pembelajaran untuk ini, saya sendiri pun lingkungan pun hampir lebih 90% saya sudah lupa. Walaupun dahulu, keputusan saya walaupun tidak baik, yang pertama semester ataupun bagian 1 saya dapat B, dan yang kedua dan ketiga dapat A. Tetapi tidak dapat penalihuan kuno. Nah, angatan nak kau dokumen nomor bahasa Hebrew masa nasio. Nalingos nasa na. Ila pia Greek, bahasa Greek saya ada ambil 2 semester. Nga agumo na nalihuan kado. Kecuali ukabon pe buku mailanan lagi. Membahasa pia lat hadit untuk Greek nga agumo ako daw na dila. Oke, sambungan di mana asal Alkitab. Walaupun ditulis atau dicatat oleh tidak kurang 36 orang penulis, yakni para raja, nabi, ahli hukum, general, petani, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, doktor, beberapa orang kaya dan beberapa orang miskin dalam jangka waktu lebih daripada 1.000 ataupun lebih kurang 1.600 tahun. Namun Alkitab adalah satu himpunan atau kesatuan buku karena Allah adalah pengarangnya yang sebenar. Dan yang satu ini adalah
yang memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Oke, kode itu adalah before Christ ataupun BC. Dan yang seterusnya kode dina. Inilah bagian perjanjian lama. Kalau tengok di 39 buah kitab ditulis dalam perjanjian lama. Dan dari jarak ini sampai ini selama 1100 tahun. Kalau yang ini asal dulu tulis. Dan yang ada dalam kanon Alkitab kita, walaupun ada kitab lain yang ditulis pada jangka masa ini adalah tidak termasuk dalam kanon Alkitab yang kita guna pakai, kecuali RC yang ada menggunakannya kena, yaitu Makabis. Contoh dia adalah Makabis yang tidak ada dalam kitab kita. Dan para pengkajinya tidak memuatkannya dalam kitab kita karena apa yang ditulis sana lebih pada tradisi dan juga dongeng-dongeng. Kemudian bagian sini penulisan Alkitab dipercaya bermula daripada jangka masa ini. Di sini sekitar tahun 60 dan masa tersebut. Oke, lihat lagi. Perjanjian baru yaitu 27 buku kurang tahun 60 ke atas sampai tahun yang ini. Tidak, no. Di tengah-tengah dia kita panggil intertestament, perantaraan. Oke, sebagai tambahan ini Injil perjanjian baru, perjanjian baru yang pertama kali ditulis ialah kenal dipegang Injil Markus. Ditulis pada tidak 40-an, tidak masa 6. Oke, hadirat masa Yesus disalib, dan apabila pada tahun 70 itu masa pemusnahan Yerusalem, maka kesadaran untuk menulis kitab itu terasa oleh murid-murid dan juga para rasul untuk bilang. Jadi intai dati secara keseluruhan lehode mantan detik dia tahun 1500 sebelum Masehi bisa tahun sekitar tahun 100 selepas Masehi ataupun AD adalah jangka masa dia 1600 tahun. Alipia dialog kalai nga inapot hadit message daw nga magisulong-sulong ni ay magiparak-parak ay natapias. Okay, harap yahila intay pa dati na. Okay, inapot kerajaan dari zaman dilo sampai hiti nga termasuklah Mesir, Asur, Babylon, Media, Persia dan Greek isang nahiti. Dan selepas itu kita boleh lihat di Raja Hasmonian, dia telah berkuasa hanya dalam 100 tahun. Hasmonian. Dan pengkaji sejarah hampir lupa tentang kerajaan penguasaan Raja Hasmonian ini. Jadi bagi jarang dan oretan. Dan selepas itu bermula Empire Roma dari masa tersebut bisa menjadi Petilambus. Oke. Ini yang perlu dituntutan para yang mengambil master guide. Beri perhatian untuk ini. Kedua, kita perlu perhatian dia. Kategori Alkitab yang ini sudah diringkaskan di Tilahodi. Kalau kamu ambil yang bagian yang missionary training, dia lebih luas lagi. Dan saya kutip
ini sebahagian daripada message ataupun yang diberikan kepada yang missionary training. Jadi di sini cara keseluruhan dia ikas dia Old Testament ataupun perjanjian lama. Pembahagian dia ialah ini, itu hejak mudah. Sedang dat kailanan dan harap-harap ya. 5 buku yang pertama yang dikenali dengan Pentateuch ataupun tulisan Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Dia dikategorikan sebagai the law ataupun hukum undang-undang. Selepas itu bermula pada Joshua sampai pada bagian buku Esther. Dia dikenali sebagai sejarah, history. Dan daripada Job, Ayub, termasuklah Mazmur, Amsal, Song of Solomon ataupun ada pengkhotbah ngaide, hampir-hampir sesuai ratapan. Dia dikategorikan sebagai puisi ataupun poetry. Dalam tulisan awalnya kamu boleh melihat sesuai bentuk dau, rhythm, harap pengulangan, harap konsonan dau yang berulang, recommended chiastic. Bila mengkaji bahasa itu recommended chiastic. Hanya apabila aku mengambil teologi dan belajar tentang bahasa-bahasa dia baru elanan lagi. Nah, aku mengulas bila dia. Selepas dahila hari komandan dah bagian prophet ataupun para nabi, dan itu dibahagikan kepada 2 bahagian, major and minor, nabi-nabi utama dan nabi-nabi kecil, nabi besar, nabi kecil. Bagian prophet dahila ialah kategori dan bahagian perjanjian lama, kategori dan bahagian perjanjian baru. 4 buku yang pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, John, dikenali sebagai the Gospel ataupun Injil. Bila kamu ambil kelas ini, pengkhususan dia anuan aku secara umum, 4 faces of Jesus. Anong elanan ngayon ingkurit pembahagian daw. Nunuhit pendekatan daw di salam penulisan. 4 faces of Jesus, Gospel. Selepas dila, inendat kisah para rasul dalam kepedan kita bagian sejarah gereja. Berikut selepas itu ialah surat-surat, letters. Dalam letters ini ada pembahagian nelanan dati dan pira-pira ila tulisan Rasul Paulus tinulis daun untuk yang disalam dan penjara. Jadi elanan dan dako kelas itu terutama di Pauline, kelas dat pun kamu ambil di college the Pauline atau di tulisan di Rasul Paulus. Sebagai tulisan dia dalam penjara, ada lagi bahagian dia tulisan dia yang lebih berbentuk kepada penggembalaan atau pastoral letters, penggembalaan, dan yang lain adalah surat secara umum, general letters. Lepas hitip general letters nga harus surat ditulis di Rasul Paulus, hari di Yohanes, hari Petrus, pira-pira sesuai. Tahuri na penanda lebih kepada hadir proposi ataupun nubuatan, wahyu. Jadi senang udah mengilang, senang udah elanan. Lalu itu dia message dari Alkitab. Kadilah diberani pasal 1 ayat 1 menawas, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaran nabi-nabi. Yang kurang bila berbicara kemen direct boros.
Nagali Musa, contoh dia. Amhiti di Hizkil kadau, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Kalau pernah memboras ningali ti orang, mau napit iboras. No, itu. Aku mau kadau, hila Samuel kadau, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, pada Samuel. Dan firman-Nya ada di lidahku. Saya berarti sesuai. Petrus kadau. Oke. Itu dapat tulisan Alkitab yang dibuatkan bukan dapat dihasilkan oleh kehendak sendiri, tapi oleh dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Jadi maksud dan tujuan pengajian, menurut tujuan di lihat Alkitab dan pinatahak ataupun pinelapus dan pinaringan. Bukan hilang eretannya dihilat Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu lita pada kakiku dan terang pada jalanku. Oke. Lukas pasal 1 ayat 14 menyatakan kasih penyelamatannya, menyatakan kuasa kasih penyelamatannya dari ringkasan Daud kepada manusia yang telah difirmannya sejak purba kala. Serhono dia kadau. Hila 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 4 perkara. Oke. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ulang lagi tidur itu dia ya. Nah dia. Rohian aku melalui Alkitab ataupun sejarah, tulis dalam Alkitab pelajaran moral penekanan nanti ngerti dia. Belajar tentang moral dan rohani Bilangan 22 ayat 21 hingga 35. Secara ringkas, itu bacaan secara ringkas dahiti. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keldai yang betina, keldainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka Moab. Intangai, kay mohon tako, nuno kamayan dilat pemuka Moab. Bahasa Indonesia. Siapa yang sudah biasa karati asal masalah dan bahasa ataupun perkataan bahasa Indonesia. Oke, siapa yang masih ada masalah, masih ragu-ragu apa maksud pemuka Moab? Pemimpin, penguasa dan Moab. Apa itu Moab? Satu tempat ataupun kerajaan. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Beliau mengendarai keldainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keldai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keldai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keldai itu, memalingkannya kembali ke jalan. 1 kali dia pukulan pun pada masuk di pedang. Ayat 24. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan sempit di antara kebun-kebun anggur dan tembok sebelah menyebelah. Ingkurlah anggur, pokok anggur nah hiti, dinding nah hiti. Itu paling dan aktif. Ingkuradit hit kuat. Keldai. Ketika keldai itu melihat Tuhan, ditekankannya lah dirinya pada tembok itu hingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka Bileam ia memukulnya pula kedua kali. Nempit kasih pit kakod daw. Tagodnya Bileam. Saya perhati sambungan ayat berikut. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada satu tempat yang sempit, paling sempit. Asokno, penisipan
yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniraplah keldai itu dengan Biliam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Biliam, lalu dipukulnya keldai itu dengan tongkatnya. Katalu. Ketika itu Tuhan membuka mulut keldai itu sehingga ia berkata kepada Biliam, apakah yang kau lakukan kepadamu? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Boros di keldai itu. Jawab Biliam kepada keldai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang, kata Biliam. Kita lihat ini. Tetapi keldai itu berkata kepada Biliam, bukankah aku ini keldaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Simbah pada Biliam, amukah? Tidak. Oke. Tanya dati itu dia. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah Biliam dan sujud. Ayat 32. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keldaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Oke, ini yang saya ingin bawa kita dalam isu pembelajaran ini. Sebab jalan ini pada pemandanganku. Pemandangan siapa? Malaikat itu ataupun Tuhan. Menuju kepada nulhodi, kebinasaan. Be in your mind. Serokna ila kebinasaan. Ketika keldai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh. Tadi malaikat itu. Dan keldai ini dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Biliam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Muli aku di kade Biliam. Anu kalat ayat terakhir. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Biliam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Biliam. Oke, tanya dia. Sesudah itu pergilah Biliam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak. Tino napam pemuka-pemuka Nono Moab. Jadi ayat napon hitim pemuka-pemuka Balak. Nakura tu misusuai di. Saroda pula nakura tu sesuai. Tempinay ngai serhok no. Songira apa membaca ti dia kegumuan ni tempinay dati sepupu dati no. Ila sampaping. Kita deh. Karena dia lah intangai ti kitab dako salah. Hiti suai tidak konsisten. Agumu salah. Kangam ka. Boras dia lah. Jadi tinggalkan kitab kamu tidak bagus. Dia didahai dak kitab datanudan ako pengkaha. Ini salah satu dakwaan mereka mengatakan Alkitab kita tidak konsisten. Amit sesuai perkara sesuai pemuka. Nunudi beja di dia. Pemuka-pemuka Moab ke ditinum pemuka-pemuka Balak.
pemimpin-pemimpin, ketua-ketua waan di kerajaan Moab. Menuruti dia, iseti Balak adalah raja orang Moab. Balak adalah raja kepada kerajaan Moab. Yang tadi itu adalah kerajaan Moab, disebutkan kerajaan Moab. Pemimpin-pemimpin kerajaan Moab. Yang sekarang inilah pemimpin-pemimpin raja Balak. Nubeza deh. Irino. Sama saja, orang yang sama. Tadi hanya disebut ketua-ketua ataupun menteri-menteri kerajaan Sabah. Kepada ini menteri-menteri dalam sekutu Hajiji. Sebab dia adalah ketua menteri ataupun sekiranya iri. Jadi salah nampak ditulis dalam Alkitab. Oke, itu kemudian salah satu cara kita belajar Alkitab, Bible. Perlu pengertian nanti. Oke, gulit dan isopo ayat ini. Penekanan kapuditi ayat 32. Pada pemandanganku menuju pada kebinasaan. Intang yang datiti ulasan daw. Pertanyaan. Apakah yang dimaksudkan jalan ini menuju kepada kebinasaan? Haranangku komendau niti ina perlalan dengan iralan mantad nanggo setemanya aram mengedihilat tempat di kinan ngendo haranangku iri ikomenat mantad keke mengitanggilan nah haranangku iralan di ikomenat menuju kebinasaan. Intang nanti Biliam isai ngaran Biliam itu isai siap. Biliam adalah seorang nabi tinggal di tepi sungai Efrat, yaitu di Aram Mesopotamia. Nalanan ni kau, ilo. Hamba tangan daw, mengenai Moab. Dia dipanggil oleh Balak, raja Moab, untuk tujuan mengutuk bangsa Israel. Ketika Biliam dalam perjalanan untuk tujuan itu, datanglah malaikat Tuhan menghalang dia. Dan malaikat itu berkata, jalan ini pada pemandanganku menuju pada kebinasaan. Hinanggoh di kemendilah menuju kebinasaan. Haranangkod iralan mantada Aram Mesopotamia mengadilat Moab. Hinanggoh. Tempinai inapa komen nga jalan ini pada pemandanganku karena malaikat jalan pada dia. Tujuan dia mengutuk bangsa Israel. Akon kait ralan tindalanon. Ay lat maksud dahilo. Jalan ini menuju kepada kebinasaan. No maksud daw tay dati. Pembahasannya ialah dalam cerita Nabi Biliam ini bukannya jalan dari Aram menuju Moab, tapi ini tentang jalan hidup Biliam yang sedang ditempuhi, yang Biliam sedang ambil, yang sedang dia jalani di mata Tuhan, yang ujungnya perjalanan ini menyebabkan dia binasa. Oke, dia bukan sekedar mati tapi binasa. Nu beza daw mati ataupun binasa. Nu kad Alkitab secara teologi Alkitab. Yati